hari ini, di mana kami benar-benar boleh merasakan lawatan-Mu, di mana kami benar-benar boleh merasakan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih sekali lagi ya Roh Kudus. Engkau memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk pagi hari ini kami memuji dan menyembah Engkau. Engkau melayakkan setiap kami Bapa untuk pagi hari ini kami beribadah kepadamu. Dan saat ini tibalah waktunya Engkau berbicara. Urapi hamba-Mu, sucikan, kuduskan bibir mulut hamba-Mu, isi pikiran hamba-Mu dengan hikmat yang daripada Engkau, sehingga apa yang hamba-Mu katakan benar-benar dari Engkau ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah pengurapan juga terjadi untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini, sehingga firman Tuhan yang kami beritakan pada pagi hari ini senantiasa boleh kami renungkan bersama, boleh kami lakukan, dan akhirnya menjadi rema dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi terang, menjadi tuntunan bagi setiap kami di dalam kami melangkah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, puji Tuhan, saya lihat wajah-wajah yang terang, ya, karena kita sudah untuk bulan ini sudah berapa kali ya merayakan, mengikuti perayaan Natal, ya, mulai dari tanggal 8. Kemudian ada juga yang kami ketemu dengan rombongan dari GPI, DGG, KB, ada ketemu lagi di Rehoboth, dan akhirnya ketemu lagi di sini. Nah, mungkin yang lain lebih. Ya. Luar biasa suasana Natal untuk saat ini. Setelah ya 2 tahun kita tidak bisa, nah kita Tuhan izinkan untuk bersama-sama merayakan Natal di tahun 2022 dengan semangat yang menyala-nyala, semangat yang memang benar-benar haus untuk merayakan Natal. Salam Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa, betul. Ada jemaat yang baru datang, yang belum pernah datang ke sini, boleh lambaikan tangan. Oh, masih malu-malu ya, nggak apa-apa. Puji Tuhan, tadi pagi ketika doa pir, loh, ini jam segini kok masih sepi ya? Ternyata benar, Tuhan jawab doa, kirimkan jemaat-jemaat, sehingga kursi ini tinggal beberapa yang kosong, tapi nggak apa-apa, ya. Oke. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 dengan tema Allah adalah terang membawa manusia ke dalam hubungan yang baru dengan Allah dan manusia. Silakan Kak Titi, Kak siapa? Lupa namanya. Kak siapa? Kak Erna, maksudnya ya. Belum udah 2 jadi tidak lupa ya. Mulai dibuka. Kita akan bersama-sama terlebih dahulu membaca
Firman Tuhan ini sekali lagi dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Sabar Bapak Ibu, masih dalam proses. Orang sabar dikasih Tuhan. Iya, oke. Itu gambar terang. Terang siapa? Yesus Kristus yang adalah terang dunia. Oke. Nah, ya. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Ini menurut terjemahan baru. Untuk baca firman Tuhan ini saya undang untuk pakai berdiri. Ya, kita menghormati firman Tuhan. Kita akan, dan hanya 2 ayat, kita akan sama-sama membaca dengan lantang. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Silakan duduk. Ibu bapak dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 ini surat umum, surat A yang ditulis oleh Rasul Petrus. Sebenarnya Rasul Petrus, setelah saya mencoba melakukan riset, itu mengutip dari Keluaran 19 ayat 6, juga dari Yesaya 42 ayat 1, serta dari Yesaya 62 ayat 12. Ini dasarnya ya, Petrus mengutip ayat itu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ayat ini ditujukan kepada bangsa Israel. Kenapa ditujukan kepada bangsa Israel? Karena bangsa Israel merupakan satu-satunya, tidak ada yang lain, yang bangsa yang dipilih dan dikuduskan oleh Allah. Ya, sekali lagi, hanya bangsa Israel. Di dalam ayat yang ke-9. Nah, sebelum kita ke sana, mari Kak Erna, kita lihat bersama-sama Keluaran 19 ayat 6. Ya. Bagaimana bunyi firman Tuhan? Keluaran 19 ayat 6, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lanjut kepada Yesaya 42 ayat 1 ya. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Selanjutnya Yesaya 62 ayat 12.
orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Amin. Ini Bapak Ibu dasarnya, ya. Jadi bangsa Israel adalah satu-satunya bangsa yang dipilih langsung oleh Allah, diambil, diselamatkan dari Mesir. Ini awal mulanya. Nah, tetapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ini juga berlaku bagi kita, umat yang beriman kepada Yesus Kristus. Bangsa-bangsa yang dahulu hidup di dalam kegelapan, karena iman percaya kepada Yesus Kristus, maka kita juga menjadi umat Allah. Ya, kita bersyukur, ya, melalui rasul bagi bangsa-bangsa, yaitu Paulus, kita boleh mendengar berita tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Di sini Allah begitu mengasihi kita. Lebih lanjut lagi, sebenarnya ini merupakan ungkapan cinta yang luar biasa dari Allah kepada umatnya. Bapak Ibu bisa membandingkan dari kitab Hosea, ya, yang sudah beberapa kali membaca Alkitab. Kitab Hosea itu kitab yang luar biasa, kitab yang mengungkapkan, menggambarkan bagaimana hubungan Allah dengan umatnya. Hosea yang seorang nabi memiliki seorang istri, seorang perempuan sundal yang bernama Gomer, ya. Tetapi tetap, sekalipun itu perempuan sundal, orang berdosa, Hosea tetap mengasihi istrinya. Demikian pula dengan Allah kita, ya. Kita yang berasal dari kegelapan ditarik pada terangnya yang ajaib, bahkan melalui pengorbanan Yesus, ya. Bangsa yang hidup dalam kegelapan telah melihat terangnya yang ajaib. Ini sungguh luar biasa, ya. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa kita dibawa, ya, oleh Allah untuk apa? Yang pertama, dipindahkan, ya, dari kegelapan kepada terangnya menjadi umat Allah yang dikasihi oleh Allah, ya. Seperti bagaimana tadi digambarkan, si Hosea mengasihi istrinya yang melakukan dosa. Nah, di situ memang dikatakan si perempuan Gomer tadi adalah perempuan sundal. Di sini adalah secara kiasan bahwa kita pun dulu juga orang-orang yang berdosa, ya. Kita pun juga banyak yang dahulunya melakukan, bahkan mungkin sampai hari ini melakukan apa? Perzinahan rohani. Apa itu perzinahan rohani? Masih menduakan Tuhan, masih sering menyakiti Tuhan, masih percaya pada hal-hal yang bersifat berhala. Pagi ini saya katakan, bertobatlah. Kalau mungkin di tempat ini masih ada yang percaya itu pada feng shui, bertobatlah. Masih percaya pada hitung-hitungan, bertobatlah. Kenapa? Itu tidak berkenan
di hadapan Allah. Kalau di dalam kehidupan orang-orang Jawa masih percaya pada primbon, aneh loh orang Jawa itu kalau berbicara primbon. Kenapa? Ya, saya dulu juga belajar tentang primbon, maka tahu apa caranya tidak masuk akal. Ketika kita belum diambil oleh Tuhan, ditarik kepada terangnya yang ajaib, ketika kita belum melihat kebenaran firman Tuhan, tidak percaya. Ya, orang mau bepergian harus ngitung hari. Oh, kalau hari ini nanti perginya harus ke barat, nggak boleh ke timur. Coba logikanya kok kita percaya ya? Ya? Oh, ini kalau kita mau dagang atau memancing aja lah. Kalau memancing hitung harinya, bisa tahu semuanya itu. Itu ada hitungannya mancing itu. Pancing, sering, regendet, gedendel. Oh, itu hitungannya. Kalau pancing itu kan dua pancing, sering dapat. Pancing sering, regendet cuma ditarik-tarik tapi lepas terus, gedendel juga lepas. Loh, orang kok percayanya kayak gitu ya? Kan yang nggak masuk akal. Tapi kalau kita sudah ditarik oleh Tuhan, tidak boleh lagi berpercaya itu. Kalau mau bertamu juga ada hitungannya. Tek lihat joto kemil ya. Orang dapatnya yang kemil. Kenapa? Dapat suguhan, makanan. Kalau kita kayak mentek-mentek aja. Apalagi lihat lama pun nggak dikasih suguhan apa-apa. Orang percaya. Nah, ini. Itu bukannya orang Jawa, hampir seluruh suku bangsa yang ada di bumi percaya dengan hal yang seperti itu. Takhayul. Nah, takhayul. Kita nggak boleh seperti itu lagi, karena kita sudah ditarik kepada terangnya yang ajaib. Kita menjadi umat yang diperkenan oleh Allah. Oke. Nah, lalu apa? Yang kedua, setiap orang percaya, setiap kita, setiap Bapak Ibu Saudara yang pada pagi hari ini datang beribadah kepada Tuhan, dibawa kepada suatu hubungan yang baru dengan Allah. Kalau kita dulu menjadi umat Kristen yang masih suam-suam buku, maka sekarang cinta kita kepada Tuhan juga harus semakin berubah. Ya, semakin berubah, Bapak Ibu. Cinta datang dari pandangan pertama. Mula-mula datang, ternyata kita tahu. Ternyata apa? Oh, Tuhan kita luar biasa loh. Luar biasa. Lampu kita, iman kita harus semakin terang. Kalau dulu mungkin masih 5 watt atau 2 watt, naik menjadi 5 watt, menjadi 7 watt, lalu ada puncaknya menjadi 10 watt. Wah, semakin terang. Nah, tentu di sini perlu proses, ya, perlu proses. Ya, sebentar, karena ada yang lewat. Ya, jadi karena kita sudah memiliki hubungan yang baru dengan Allah, maka itu akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap segala sesuatu. Hidup kita harus lebih lagi mengutamakan Allah, harus melibatkan Tuhan dalam setiap hidup kita, bukan mengandalkan lagi kekuatan kita, kekuatan manusia, tidak. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara itu, kita juga bukan hanya di bawah hubungan yang baru dengan Allah, tetapi juga hubungan yang baru dengan Allah dan manusia atau dengan sesama kita, orang-orang percaya. Ya. Orang Kristen yang terus bertumbuh akan Tuhan ubahkan
menjadi apa? Memiliki rasa kasih. Ya, di antara orang-orang percaya dulu ya. Berarti di antara kita dulu orang-orang percaya, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, ini bukan yang lain. Nah, lalu kasih macam mana yang harus kita terapkan? Ya, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, ada kasih yang harus kita terapkan. Ya, yang pertama kasih yang disebut dengan istilah filia, dari kata filio. Nah, ini filia atau filio itu apa? Kasih persaudaraan, kasih persahabatan di antara sesama orang-orang percaya. Nah, dalam bahkan melebihi ikatan dengan keluarga. Puji Tuhan. Saya senang sekali. Saya merasa betah, senang, bahagia ketika setelah saya kembali aktif menjadi keluarga besar GBIR Sadai. Karena kita punya komunitas, kita punya keluarga besar yang melebihi keluarga saya, keluarga kandung. Ya, ini luar biasa. Itulah yang disebut filia. Ya. Itu kalau di dalam Alkitab digambarkan secara indah tentang cerita Lazarus. Masih ingat Lazarus yang mengalami kematian ya, tapi dihidupkan, dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa membaca dalam Yohanes 11 ayat 33 sampai 35. Nah ini. Lalu kasih macam mana yang harus kita miliki lagi? Ada dua. Filia, yang kedua ada kasih agape. Kasih kita kepada Allah. Ya, karena Allah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi Allah. Ya, kasih yang sempurna, kasih tanpa syarat, seperti Yesus yang telah mengasihi kita, bahkan sampai rela mati di kayu salib. Nah, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan? Bisa. Manakala kita sebagai orang Kristen, kita juga peduli dengan sesama saudara kita yang mengalami musibah, yang mengalami persoalan. Kita jangan duduk diam, membiarkan, tetapi kita terlibat aktif untuk memberikan kekuatan, untuk mensupport, untuk memberikan dukungan moral. Ini kasih agape total, ya. Kenapa? Karena itu saudara kita. Kasih tanpa syarat. Jangan karena kita ingin mendapatkan pujian, jangan kita ingin mendapatkan penghargaan, tapi sudah memang itu kewajiban kita. Maka setiap orang Kristen yang ada tempat ini harus memiliki satu hal, yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu sikap sosial di mana nggak usah diminta kita langsung ambil bagian, kita langsung terlibat di sana. Nah ini dulu. Kalau kita mendengar ada jemaat Kristen dimanapun mengalami penganiayaan, kita terlibat mendukung mereka minimal di dalam doa. Nah ini di dalam doa. Kenapa? Karena doa itu luar biasa. Ya, luar biasa. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 di sana dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain,
Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, Bapak Ibu, orang Kristen harus memiliki persekutuan yang akrab, yang intim dengan sesama saudaranya, dengan sesama orang percaya. Maka jangan ada yang menjauh dari persekutuan. Kalau kita menjauh dari persekutuan, Alkitab katakan apa? Kata iblis berkeliling, mengaum-ngaum bagaikan singa, siap menerkam orang yang bisa diterkamnya. Jangan kita jauh dari persekutuan. Kenapa? Bisa hilang. Ya. Apa itu sapu lidi? Ketika satu itu mudah dipatahkan, tapi ketika sudah diikat dalam satu kesatuan, coba dipatahkan susah. Nah, demikian orang Kristen. Kalau kita itu dalam ikatan yang kuat persaudaraan Kristen, maka kita juga susah untuk dijatuhkan. Ya. Nah, ini penting. Hubungan sesama orang percaya dilandasi kasih Allah dan bukan dalam sikap kebencian. Nah, kayak dengan tadi, nggak boleh itu ada orang Kristen yang masih membenci saudaranya. Kalau ada, sekarang bertobatlah. Temui orang yang dibenci dan berdamailah. Ya. Itu sesuatu hal yang susah loh. Kadang-kadang karena kita punya darah dan daging, roh yang penurut, tetapi daging itu lemah. Kadang-kadang apa? Melihat kita disakiti, kita langsung benci. Seperti itu. Tapi puji Tuhan, saya mencoba untuk mengalahkan itu. Kalau marah ya, saya pasti marah. Tapi marah bukan benci, marah karena kasih. Ya. Nah, itu. Jadi kita boleh menegur, tapi menegur yang bijak. Ya. Kalau lihat hal-hal yang menyeleweng dilakukan saudara kita orang Kristen, menegur secara alkitabiah, berbicara empat mata. Ya, jangan di depan umum, nanti semakin jatuh dan menjauh. Nah ini, wah ternyata susah ya di orang Kristen. Ya susah. Karena apa? Kasih itu aktif, bukan hanya diucapkan dengan kata-kata. Kasih itu kata kerja, bukan hanya sifat, tapi kata kerja, terus aktif, dilakukan, bukan diucapkan. Nah ini di dalam 1 Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Apakah ada orang Kristen macam ini? Ada. Orang Kristen KTP, orang Kristen yang tanpa pertobatan, bahkan tidak mau dia memaafkan kesalahan saudaranya, masih menyimpan dendam, masih menyimpan sakit hati, dan itu secara medis menjadi sumber penyakit. Ya, ini nggak boleh. Ya, berarti orang Kristen semacam ini masih hidup di dalam kegelapan. Kenapa? Firman belum mengubah hidupnya. Bagaimana firman belum mengubah hidupnya? Ya, karena dia tidak bisa atau tidak pernah membaca firman, tidak menjadikan firman sebagai makanan rohani. Sejelek apapun karakter kita, kalau kita tekun membaca firman-Nya, maka kita akan diubahkan. Amin. Diubahkan. Kita menjadi apa? Lebih sabar. Kita menjadi lebih apa? Selain sabar. Temperamen kita juga diubahkan.
Itu luar biasa. Lalu apa? Kita ditegur mulai dari kuliah, ya ternyata selama ini salah. Itu firman yang tegur. Roh Kudus menegur kita melalui firman. Luar biasa. Maka jangan putus. Kita terus menjadikan firman itu sebagai makanan rohani. Saya salut kemarin ketika Natalan di Rehoboth. Juga disinggung Ibu masalah firman itu. Ya, jadi mereka juga diajak untuk membaca firman, menjadikan firman sebagai makanan sehari-hari. Karena luar biasa, ya, karena luar biasa. Nah, tadi malam, bukan tadi malam, kemarin pagi ya itu. Jadi Roh Kudus berbicara kepada saya begini. Kalau kamu baca firman, itu tidak cukup membaca. Coba kamu cari latar belakangnya. Akhirnya ketemu latar belakangnya. Ya, oh ini loh, ayat ini ternyata disampaikan itu dengan tujuan ini karena di situ ada ini. Itu apa ya? Membaca firman Tuhan, bukan baca kayak buku biasa dibaca selesai, tidak ternyata. Ya. Saya merasa terberkati kemarin oleh hambanya ketika Natalan di Rehoboth. Itu tadi mengingatkan itu, ya, bagus. Jadi orang Kristen jangan yang biasa saja, tapi orang Kristen waktu disampaikan yang harus berani mengambil kodrat ilahi. Wah, ini bahasanya tinggi tapi bagus. Nah, ini kita pun juga harus berani meneladani Yesus yang setia sampai akhir, bahkan kita memiliki rinduan untuk seperti Yesus, disempurnakan selalu. Ya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 10 dikatakan seperti ini. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Selanjutnya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Sekali lagi Bapak Ibu, buang jauh-jauh dari hati kita rasa benci, rasa atau sifat untuk tidak mau memaafkan. Dan firman Tuhan mengatakan ini. Karena terang itu harus kita jadikan sebagai pedoman, ya. Jangan hanya diucapkan tapi dilakukan. Kita percaya itu aktif, ya. Harus aktif. Orang Kristen tidak cukup hanya mengaku saya percaya kepada Yesus, saya percaya kepada Allah yang Esa. Tidak. Setan juga percaya, ya. Setan juga percaya bahwa Allah itu Esa. Setan juga percaya Yesus adalah Allah. Tapi ya apa yang terjadi? Duanya beda, ya. Duanya beda. Kalau kita sudah percaya, maka kita harus takut akan Dia. Kalau takut akan Dia, berarti kita harus berbuah. Orang Kristen harus menghasilkan buah-buah roh. Wah, setan menghasilkan apa? Kebencian, dengki, iri, ya, kekawati, dan sebagainya. Pokoknya kalau setan pasti yang negatif. Nah ini. Kalau Roh Kudus ya positif.
harus dihasilkan. Pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk kita melakukan tadi, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan sesama. Kalau sekarang masih ada kebencian, ayo pagi hari ini kita mulai belajar untuk kita mengampuni, ya, untuk kita mengampuni. Kenapa? Percuma kita menjadi orang Kristen kalau kita tidak mau mengampuni. Berarti hidup kita masih berada di dalam kegelapan. Orang Kristen yang sudah melihat terang juga harus berubah dalam gaya itu. Gaya itu. Hai para pemuda yang sedang pacaran, sudah pacaran, boleh nggak pacaran? Boleh, nggak pacaran. Ketika kalian pacaran, maka pacarlah dalam takut akan Tuhan. Nah, bukan semata-mata kasih eros, tidak. Ya. Hai orang tua, mulai pagi hari ini harus kita tingkatkan. Kita punya kasih yang dua tadi. Apa itu? Agape dan juga kasih pilihan. Tingkatkan. Ya. Agar apa? Terang itu semakin bersinar. Orang bisa, ketika melihat orang Kristen, maka mereka melihat kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita semakin itu. Ketika kita melihat atau orang lain melihat orang Kristen, wow, bukan kita ini ya, tapi orang akan tahu. Orang Kristen begitu ya. Mereka memiliki kasih, mereka sabar, mereka peduli. Lalu apa? Sekarang orang akan melihat itu. Lalu apa? Ini sudah suatu keinginan. Orang tertarik menjadi Kristen. Oh, kamu coba masuk Kristen. Masuk. Setelah dimasuk Kristen apa? Tidak dibimbing, tidak diajari. Kamu harus melakukan kasih, tapi tidak bisa memberikan contohnya, nggak bisa. Ya. Lalu apa muncul akar kaitan? Sekali lagi, yang jadi contoh di Rehoboth, mereka mengatakan seperti ini. Saya, Pak Gembala, saya itu hati nyaris apa? Keluar dari orang, keluar menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena kecewa melihat orang Kristen juga begitu aja. Ternyata masih ada orang yang lebih baik dari orang Kristen. Berarti apa? Orang Kristen yang mendatangkan batu sandungan. Tapi kalau kayak gitu nggak akan pernah selesai karena kita semuanya sedang diproses. Yang penting kita membuka hati, membuka diri untuk Roh Kudus proses. Maka semakin lama kita akan semakin disempurnakan. Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas. Orang-orang Kristen yang benar-benar menghasilkan kasih. Orang Kristen yang benar-benar memancarkan terang Kristus. Karena kita sudah dibawa, diberikan terang, ya. Kita sudah melihat sumber terang. Orang Kristen yang diperbaiki hubungannya dengan Allah. Orang Kristen yang diperbaiki hubungannya dengan sesama. Orang Kristen yang memancarkan terang Allah. Ini harapan dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi rema di dalam hati setiap kita. Dan mulai pagi hari ini kita mengambil keputusan untuk kita berubah.
Karena kita sudah ditarik dari kegelapan pada terangnya yang ajaib, maka kita harus memancarkan terang itu sehingga Allah semakin dipermuliakan. Amin. Saya undang tim musik ke depan. Haleluya. Jemaat bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hatimu. Kami rindu ya Roh Kudus, firman-Mu Engkau terjemahkan dalam hati kami masing-masing sesuai dengan kemampuan kami masing-masing, dan berikan kekuatan kepada setiap kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu, untuk kami boleh memancarkan terang-Mu kepada sesama kami, sehingga orang lain boleh melihat kemuliaan Tuhan. Kita angkat pujian, di tangan-Mu, di hati-Mu. Haleluya. Kami tidak sendiri Tuhan,
tapi Roh Kudus akan terus menyertai kami bahkan sampai akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.